Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya. Perkenalkan, nama saya Destiasnika Rosmahilda sebagai speaker pertama. Sebelum kita membahas tentang materi pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya, kita diwajibkan untuk mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari piutang. Apa sih pengertian dari piutang? Piutang merupakan harta perusahaan yang timbul karena penjualan secara kredit atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dengan kata lain, piutang dapat diartikan sebagai semua tuntutan dan tagihan kepada pihak lain, baik berupa uang ataupun barang yang timbul karena adanya transaksi penjualan secara kredit yang terjadi di masa lalu. Menurut PSAK nomor 9, piutang usaha meliputi piutang yang terjadi atau yang timbul karena adanya penjualan atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang usaha dan piutang lain-lain yang diharapkan dalam satu atau siklus usaha normal diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Emi Gatus Satria. Saya dari nama akuntansi B4 dengan nomor NIM 218133289. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat dan contoh piutang. Menurut SAK atau Standar Akuntansi Keuangan, ada dua jenis piutang berdasarkan sumber terjadinya, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa perusahaan secara kredit, sedangkan piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan, misalnya kelebihan pembayaran pajak, seperti kayak itu ya. Contoh dari perkiraan yang bisa digolongkan sebagai piutang yaitu yang pertama adalah piutang usaha, yang kedua adalah wesel tagih, yang ketiga piutang pegawai, yang keempat piutang bunga, yang kelima uang muka, dan yang keenam uang jaminan, dan untuk yang terakhir adalah piutang lain-lain. Piutang dinyatakan sebagai berikut ya. Sejumlah tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang tidak dapat ditagih. Piutang pemegang saham dan piutang perusahaan afiliasi harus dilaporkan tersendiri karena memiliki sifat yang berbeda. Jenis-jenis piutang dalam suatu perusahaan dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama, piutang usaha, yang kedua piutang pegawai, yang ketiga piutang direksi, yang keempat piutang pemegang saham, yang kelima piutang perusahaan afiliasi, dan yang terakhir piutang lain-lain. Mungkin cukup untuk penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, untuk teman saya dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Endrawati. Saya akan menjelaskan lanjutan dari materi kami yaitu tujuan pemeriksaan piutang. Yang mana tujuan pemeriksaan piutang terdapat 5, yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian intern atau internal control yang baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang, dan penerimaan kas. Lalu yang kedua yaitu untuk memeriksa keabsahan atau validity dan keotentikan atau authenticity daripada piutang. Selanjutnya yaitu untuk memeriksa collectability atau kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan allowance for bad debts atau penyisihan piutang tak tertagih.
Yang keempat yaitu untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul karena pendiskontoan wesel tagih. Lalu yang terakhir yaitu untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Saya rasa sekian untuk penjelasan saya mengenai tujuan pemeriksaan piutang. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan piutang. Prosedur audit dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti yang cukup agar dapat mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Menurut Sukrisno Agus, prosedur audit atas piutang usaha sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pelajari dan evaluasi internal kontrol suatu perusahaan atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan. Yang kedua, yaitu buat top schedule dan supporting schedule piutang per tanggal neraca. Ketiga, periksa mathematical accuracy-nya dan cek individual balance ke subledger, lalu totalnya ke general ledger atau dalam kurung jurnal umum. Yang keempat, tes cek umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dan sales invoice. Kelima, periksa subsequent collections dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan atau dalam bahasa lain audit file work. Keenam, periksa apakah ada wesel tagih atau dengan bahasa lain notes receivable yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya contingent liability. Ketujuh, periksa dasar penentuan allowance for bad debts dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup. Dalam artian tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Jadi sama rata. Yang kedelapan yaitu tes sales cut off dengan jalan memeriksa sales invoice. Maksudnya credit note dan lain-lain itu kurang lebih 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Yang kesembilan yaitu periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan correspondence file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. Yang ke-10, periksa apakah penyajian piutang di neraca dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang terakhir yaitu tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang akan diperiksa. Perkenalkan, nama saya Yeni Dwi Apriani. Saya akan menjelaskan mengenai resiko pemeriksaan piutang. Yang pertama ada resiko bawaan. Resiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi tidak terdapat pengendalian secara berkaitan. Yang kedua ada resiko pengendalian. Resiko pengendalian adalah resiko salah saji material yang terjadi dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah oleh pengendalian intern entitas. Yang ketiga ada resiko deteksi. Resiko deteksi yaitu suatu resiko auditor yang tidak dapat mendeteksi terhadap salah saji material yang terjadi pada suatu asersi. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.